Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang nih, perkenalkan nama aku Devi Oktaviana dan selamat datang di channel YouTube aku. Video ini khusus untuk kalian para pejuang NIP yang ingin menyiapkan diri sejak awal bahkan sebelum mulai belajar untuk tes CPNS. So, kalian harus nonton videonya sampai habis, jangan di skip agar kalian tidak ketinggalan informasi penting lainnya dalam video ini. Di video ini aku mau sharing ke kalian tips lulus CPNS dan apa saja yang perlu kalian persiapkan terlebih dahulu. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah mendorong dan memotivasi aku untuk bikin video ini. Sebelumnya aku sempat bikin Q&A di Instagram dan banyak juga yang respon, terutama tentang CPNS. Banyak banget yang nanya tips lulus CPNS dan akhirnya aku terniat untuk bikin video ini. Aku juga mau sampaikan ke kalian, di sini aku nggak berniat menggurui karena aku bukan guru guys. Di sini aku cuma mau sharing ke kalian, memberikan informasi dan mau membagi pengalaman aku ikut tes CPNS sampai alhamdulillah akhirnya aku bisa lolos. Oke, kita langsung aja guys, disimak videonya, jangan di skip agar kalian tidak ketinggalan informasi penting dalam video ini. Ini adalah tips lulus CPNS yang aku terapkan. Tips yang pertama, tingkatkan kualitas ibadah. Ini adalah hal paling utama dan paling pertama yang harus kalian lakukan. Kemanapun kalian bertanya tips lulus tes, ujian atau tes apa aja, nggak harus PNS, pastinya mereka akan mengatakan ini adalah tips yang paling penting. Begitu juga dengan pengalaman aku menghadapi tes. Bagi yang muslim, mulailah dengan sholat wajib tepat waktu atau di awal waktu. Cobalah rutin sholat tahajud atau sholat duha dan berdoa serta bersedekah. Ada banyak sekali doa-doa yang bisa kalian amalkan, khususnya doa sebelum dan sesudah belajar, untuk memudahkan kalian dalam mengerti dan memahami apa yang kalian pelajari. Meminta doa pada orang tua, suami atau istri, dan keluarga juga perlu, karena semakin banyak orang yang mendoakan kalian, insya Allah kalian akan dimudahkan dalam setiap urusan kalian. Jika kalian sudah mantap pada tahap ini, insya Allah segala sesuatu yang kalian rencanakan dan jalani akan terasa ringan, mudah dan lancar. Tips yang kedua, mulailah menyiapkan persyaratan administrasi awal. Sebelum mendaftar ke instansi yang dituju, pastikan kalian telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran. Jadi yang pertama itu adalah kartu keluarga, selanjutnya KTP atau surat keterangan pengganti KTP bagi yang belum punya KTP atau KTP-nya belum jadi. Yang ketiga ijazah, kemudian transkrip nilai dan akreditasi. Simpan persyaratan itu dengan baik agar tidak rusak atau hilang. Jangan sampai menjadi penghambat saat pemberkasan. Kalian juga harus mengecek dengan teliti biodata pada dokumen-dokumen tersebut. Jangan sampai ada kesalahan seperti nama, tanggal lahir, alamat. Perhatikan juga penulisan gelar pada nama kalian. Karena semua dokumen yang akan kalian pakai melamar, biodatanya harus sama dan sesuai teman-teman. Jika ada kesalahan walaupun hanya satu huruf aja, sebaiknya segera kalian perbaiki dan saran aku ikuti data ijazah kalian. Karena semua data-data itu mengikuti ijazah teman-teman. Kalau ini udah beres, oke, kita langsung ke tips selanjutnya. Tips yang ketiga, buatlah jadwal harian. Sebelum kalian mulai belajar, buatlah jadwal harian yang berisi planning kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan dari bangun tidur sampai kalian tidur lagi. Contohnya kayak gini guys, ini jadwal harian aku dulu sebelum ujian. Sisipkan jadwal belajar dan konsisten dengan waktu belajar yang sudah kalian buat dan tetapkan. Mungkin bagi sebagian orang agak ribet, tapi dicoba aja dulu karena dengan membuat jadwal harian, kalian akan lebih teratur dan disiplin dengan waktu serta konsisten dengan jadwal belajar yang sudah kalian buat. Terus gimana buat yang rutinitasnya nggak sama tiap hari?
Saran aku, buatlah jadwalnya saat malam hari. Seenggaknya kalian pasti tahu lah ya aktivitas kalian untuk besoknya. Jadi kalian bisa buat jadwal hariannya sebelum tidur atau pas baru bangun tidur. Tips yang terakhir adalah belajar. Teman-teman, saran aku apalagi buat kalian yang pertama kali ikut CPNS, belajar mandiri aja dulu untuk tes SKD. Kalian bisa cari buku CPNS di toko buku atau teman-teman juga bisa download bukunya. Dan pilih buku CPNS keluaran terbaru karena untuk buku CPNS biasanya update tiap tahun dan menyesuaikan dengan kisi-kisi yang terbaru. Dalam buku CPNS biasanya banyak sekali latihan-latihan soal beserta pembahasannya. Kalian juga akan diberikan trik-trik khusus untuk menjawab cepat. Aku yakin kalian bakal lebih puas belajarnya. Kenapa aku saranin kalian belajar mandiri dulu pakai buku? Karena menurut pengalaman aku, belajar hanya dengan latihan-latihan soal atau mengikuti tryout saja itu nggak maksimal. Bikin pusing juga karena kita hanya akan terpaku belajar dengan soal dan jawaban yang ada tanpa memahami materi apa yang dibahas pada soal-soal tersebut. Biasanya tryout atau soal-soal latihan tes CPNS di internet itu jarang ada pembahasannya. Makanya aku saranin kalian belajar materinya juga, karena jika kalian sudah menguasai materinya, otomatis saat ujian mau soalnya dibolak-balik seperti apapun, kalian pasti paham dan mudah memilih opsi jawaban. Kalian juga bisa mencari referensi belajar sebanyak-banyaknya menggunakan aplikasi belajar online, mengikuti bimbel online, atau belajar di YouTube karena banyak sekali yang membagi contoh-contoh soal terupdate di sana juga guys. Jika kalian merasa sudah cukup belajar mandiri, langkah selanjutnya adalah melatih kemampuan kalian dengan latihan menjawab soal menggunakan waktu. Karena pada saat tes SKD maupun SKB, kalian hanya diberikan waktu 90 menit untuk menyelesaikan 100 soal. Kalian bisa latihan pakai buku CPNS yang kalian punya, karena seperti yang udah aku bilang sebelumnya, ada banyak sekali latihan-latihan soal dalam buku CPNS yang dijual di toko buku. Atau kalian juga bisa mengikuti tryout CPNS online. Aku juga pernah ikut tryout yang diadakan oleh BKN, tapi biasanya itu menjelang tes SKD teman-teman. Sekarang udah banyak banget yang ngadain tryout CPNS, so nggak ada alasan buat kalian nggak nyoba juga. Nah, untuk mempermudah kalian belajar, aku akan kasih tipsnya juga. Cara ini sangat ampuh dipakai untuk kalian yang ingin menguasai materi dari soal SKD ataupun SKB yang kalian pelajari. Tips yang pertama adalah dengan menulis materi yang penting-penting pada post-it seperti ini teman-teman. Kalian bisa tempelkan pada tempat-tempat yang sering kalian lihat. Contohnya di kamar, di cermin kalian, di lemari, di dapur, di kulkas, di pintu kamar kalian, di kamar mandi juga bisa. Tapi jangan cuma ditempel aja ya teman-teman. Usahakanlah untuk dibaca saat kalian melihat post-it tersebut. Metode yang kedua, gunakan voice note. Berhubung aku agak susah kalau menghafal materi, jadi aku ngerekam materinya menggunakan voice note di HP dan mendengarkannya kapanpun dan dimanapun aku mau. Bisa sambil jemur pakaian, sambil masak, jam istirahat kerja, sambil olahraga, atau sambil rebahan dan males buka buku. Metode ini juga sangat cocok buat kalian yang tidak punya banyak waktu luang untuk belajar, misalnya karena bekerja atau kegiatan harian yang padat. Yang ketiga, pilih waktu belajar yang efektif. Kapan sebaiknya kita belajar? Apakah ada waktu yang paling pas untuk belajar? Kalau aku pribadi lebih suka belajar pada pagi hari sebelum subuh. Kenapa nggak malam hari? Begini guys, ketika kamu belajar saat waktu subuh atau sebelum subuh, anggaplah sekitar jam 4 atau jam 5 pagi, kamu baru bangun tidur kan? Nah, di saat kamu baru bangun itu, otak belum mendapat rangsangan apapun. Istilahnya masih fresh lah gitu. Kondisi otak yang seperti itulah sangat baik dimanfaatkan untuk belajar. Tapi kecocokan waktu belajar bervariasi juga tiap orang, tergantung dari jadwal dan rutinitas masing-masing. Kamu harus menyesuaikan rutinitas harianmu supaya kamu lebih mudah belajar di waktu kapanpun yang kamu inginkan. Yang keempat, lingkungan yang nyaman.
Ciptakan lingkungan yang nyaman sebelum belajar. Contohnya dengan membersihkan dan merapikan meja belajar dulu atau kamar kalian jika kalian lebih suka belajarnya di kamar. Buat aku, belajar di tempat yang bersih dan rapi, intinya tidak berantakan lah ya. Itu buat aku ngerasa lebih tenang dan nyaman serta fokus saat belajar. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share ke teman-teman. Jika ada salah dan kurangnya, aku mohon maaf, itu murni dari aku. Dan jika ada benarnya, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, share video ini, dan subscribe channel aku jika kalian ngerasa video kami bermanfaat. Aku juga akan terus membagikan informasi seputar CPNS lainnya. Kalian juga bisa follow Instagram aku. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian boleh DM aku, nanti kita sharing bareng seputar CPNS. Oke, semoga bermanfaat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.